Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Yarneli. Waalaikumsalam Pak Ans. Apa kabar Pak Ans? Alhamdulillah baik Bu Yarneli. Lagi sibuk nggak nih Bu Yar? Mohon maaf ganggu. Sekarang nih nggak sibuk banget Pak Ans. Silakan Pak Ans. Ada yang saya bantu Pak Ans? Iya nih Bu Yar. Ada yang perlu saya bincangkan dengan Bu Yarneli. Beberapa hari yang lalu ketika saya mengajar di kelas, saya mengalami kewalahan menghadapi seorang anak ini Bu yang sering membuat kegaduhan seperti berteriak ya, sehingga teman-teman yang sedang serius belajar menjadi tidak fokus belajarnya Bu. Oh gitu Pak Ans. Kira-kira namanya siapa ya Pak Ans? Itu Bu yang di kelas 11 itu namanya si Yopi Bu. Oh, murid kita Yopi itu ya? Iya. Oke. Bu. Oh ya, situasi yang Pak Ans alami ini tentunya dialami banyak guru ya Pak Ans. Mungkin bisa Pak Ans mungkin bisa lebih menjelaskan bagaimana konkretnya sifat Yopi dalam menghadapi kegiatan belajar Ibu di kelas Pak Ans. Iya. Iya nih Bu. Ya ketika semua siswa sedang fokus mengerjakan latihan, si Yopi ini tidak ikut mengerjakan latihan, bahkan dia berteriak loh Bu dan mengganggu teman-teman yang sedang mengerjakan latihan itu, begitu Bu. Heboh jadinya ya Pak Ans ya. Menurut Pak Ans, kelas yang Pak Ans impikan ketika mengajar itu seperti apa Pak Ans? Kalau menurut saya nih Bu ya, kelas ideal ya untuk mata pelajaran matematika khususnya ya membutuhkan konsentrasi yang penuh dan butuh fokus nih Bu, terutama ketika menjelaskan konsep atau mengerjakan latihan, begitu Bu. Oke, baik ya Pak Ans. Apa selama ini sudah ada pendekatan yang Pak Ans lakukan dengan Bu Yopi? Kira-kira seperti apa itu Pak Ans? Sudah Bu, ya saya sudah memanggil si anak tersebut ya, dan bahkan untuk sampai pada surat perjanjian loh Bu, agar si Yopi ini tidak mengulangi perilaku yang sama. Ya namanya anak-anak ya, kelihatannya belum ada perubahan, bahkan akhir-akhir ini sering sekali ini perilaku tersebut diulang-ulang. Menurut Bu Yarneli, kira-kira apa ya tindakan saya selanjutnya agar anak ini sesuai dengan yang saya harapkan, Bu? Oke, baik ya Pak Ans. Dari yang sudah Pak Ans sampaikan tadi, dapat saya simpulkan bahwasannya Pak Ans membutuhkan suatu strategi ya Pak Ans ya, yang bisa membantu Pak Ans dalam menghadapi masalah Yopi di kelas ya Pak Ans, sehingga kelas yang Pak Ans impikan itu bisa terwujud, begitu ya Pak Ans? Benar sekali Bu Yar. Saya sangat ingin ya si Yopi senang dalam belajar dan semangat dalam mengerjakan latihan ya, sehingga teman-temannya juga bisa fokus nih Bu Yar. Menurut Bu Yar, apa yang bisa saya lakukan dalam menyelesaikan masalah di Yopi ini di kelas saya ini ya? Oke, betul ya Pak Ans. Sebagai seorang guru, kadang kita sangat membutuhkan ya Pak Ans, siswa yang tenang ya Pak Ans, sehingga mereka semangat mengerjakan latihan ya. Ya, tentunya itu semua siswa harus bisa fokus ya Pak Ans. Untuk itu, apa Pak Ans sudah berusaha menggali dari sisi pemenuhan kebutuhan dasar si Yopi Pak Ans? Oh iya ya Bu Yar ya, baru saya ingat. Ini yang belum saya lakukan. Barangkali ya saya harus mencoba ini Bu Yar. Mungkin saya akan melakukan melalui strategi segitiga restitusi ya Bu ya. Karena menurut saya segitiga restitusi ini sangat pas untuk membantu saya melakukan pendekatan dengan si Yopi ini. Masya Allah, Pak Ans semangat sekali ya Pak Ans ya, hebat Pak Ans. Saya merasa
saya juga berpikir nih Pak Ans, rasanya keputusan Pak Ans untuk melakukan restitusi ini tepat untuk dilaksanakan Pak Ans. Nah, apa komitmen Pak Ans terhadap rencana segitiga restitusi ini Pak Ans? Ya, saya akan menyiapkan data-data mungkin terlebih dahulu ya Bu ya. Oke, betul. Saat melakukan segitiga restitusi nanti, saya memiliki informasi yang tepat dan valid tentunya. Mulai dari kebutuhan-kebutuhan Yopi yang belum terpenuhi dan yang sudah terpenuhi. Termasuk melakukan observasi kegiatan belajar Yopi di mata pelajaran yang lain. Barangkali si Yopi ini di guru-guru tertentu kan dia bersemangat begitu. Oke, mantap. Juga saya melakukan diskusi dengan guru-guru yang lain, begitu Bu. Luar biasa Pak Ans, keren. Rencananya sudah matang banget ya Pak Ans. Semoga apa yang Pak Ans rencanakan untuk kegiatan restitusi ini berhasil ya Pak Ans ya. Dan anak kita Yopi ini Pak Ans bisa membantu dia untuk lebih aktif lagi, baik di pembelajaran Pak Ans maupun di pembelajaran guru yang lain ya Pak Ans ya. Oke. Amin. Iya Bu, terima kasih Bu Yar. Semua dari Bu Yar ini, ya saya menjadi yakin untuk melakukannya Bu Yar. Masya Allah. Ya, dalam melakukan kegiatan restitusi ini, kira-kira nanti itu Pak Ans, siapa yang akan Pak Ans libatkan untuk membantu Pak Ans dalam hal ini Pak Ans? Mungkin untuk yang awal ini Bu, saya berencana untuk melakukannya sendiri dulu Bu. Barangkali keren. Dengan apa namanya segitiga restitusi ini akan ada perubahan terhadap Yopi. Kalaupun nanti saya menemukan kendala, ya saya nanti mungkin berhadapan lagi dengan Bu Yar ini, mohon petunjuknya lagi. Oke, siap Pak Ans. Saya sangat senang nih Pak Ans. Saya siap menunggu kabar dari Pak Ans ini bagaimana ceritanya nanti dalam melakukan segitiga restitusi ya Pak Ans ya. Terima kasih Bu Yar atas bantuannya. Siap Pak Ans. Sama-sama juga ya Pak Ans ya. Semoga sukses selalu dalam bertugas ya Pak Ans. Siap. Terima kasih bantuannya Bu Zur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya yang lagi sebagai coach. Silakan Bu Yar. Baik, assalamualaikum Pak Ans. Waalaikumsalam Bu Yar. Apa kabar Bu Yar? Alhamdulillah sehat Pak Ans. Pak Ans apa kabar nih? Alhamdulillah sehat juga Bu Yar. Gimana Bu Yar? Ya Pak Ans. Saya ini Pak Ans ada sedikit yang mau disampaikan nih Pak Ans bersama Pak Ans hari ini. Saya siap selalu mendengarnya Bu. Gimana Bu? Oke, kira-kira saya ini mengganggu Pak Ans nggak nih? Oh tidak Bu, silakan Bu. Apa yang bisa saya bantu Bu? Oke, iya Pak Ans. Ada hal yang perlu saya bincangkan Pak Ans, karena beberapa hari yang lalu ketika saya mengajar di kelas, saya mengalami kewalahan menghadapi seorang anak nih Pak Ans. Kadang dia sering membuat kegaduhan Pak Ans, seperti berteriak gitu ya, sehingga teman-temannya yang sedang serius belajar menjadi tidak fokus Pak Ans. Kalau boleh tahu siapa nama anaknya Bu? Namanya murid kita Yopi itu Pak Ans. Yang di kelas 11 Pak Ans. Oh, yang di kelas 11 itu. Oh iya Bu Yar. Ya, situasi yang Ibu alami ini tentunya dialami banyak guru loh Bu mungkin. Ya, mungkin bisa Ibu lebih menjelaskan lagi si Yopi ini membuat kegaduhannya seperti apa ya sehingga Ibu Yar menjadi kewalahan. Iya Pak Ans, gini Pak Ans, ketika semua siswa sedang fokus mengerjakan latihan, Yopi ini tidak ikut mengerjakan latihan Pak Ans yang saya berikan di kelas. Bahkan Yopi berteriak Pak Ans dan mengganggu teman-temannya yang sedang mengerjakan latihan Pak Ans.
Oh, begitu. Seperti yang sudah Ibu ceritakan ya, intinya Ibu merasa tidak tidak fokus ya dalam mengajar di kelas karena sikap COP yang menimbulkan kegaduhan itu. Benar begitu, Bu? Tepat sekali Pak Ans. Saya merasa kadang-kadang merasa tidak mampu lagi nih Pak Ans, buntu mau ngapain lagi nih gitu Pak Ans. Sepertinya Ibu sudah mulai pesimis nih, Bu. Kalau menurut Ibu, kelas ideal yang seperti apa ya yang Ibu impikan itu? Ya, karena saya ini guru matematika ya Pak Ans, menurut saya itu ketika saya masuk kelas, saya ingin anak-anak itu konsentrasi penuh Pak Ans, dan saya juga butuh fokus, terutama ketika menjelaskan konsep ataupun pengajaran latihan ya Pak Ans, karena matematika itu tingkat kesulitannya ya agak di atas lah dibandingkan pelajaran-pelajaran yang lain Pak Ans. Iya benar Bu. Oh iya Bu Yar, Ya. apakah sudah ada nih usaha Bu Yarneli ini melakukan pendekatan dengan COP untuk mengatasi perilaku negatifnya selama ini Bu? Sudah sih Pak Ans, saya sudah pernah memanggil Yopi, kan menanyakan kenapa demikian ya Pak Ans ya. Bahkan saya sudah pernah membuat surat perjanjian Pak Ans. Namun kelihatannya apa yang sudah saya lakukan itu Pak Ans belum ada hasilnya. Bahkan sering diulang tingkah laku itu Pak Ans. Kira-kira nih Pak Ans, ada nggak sih trik-triknya Pak Ans agar saya itu bisa mewujudkan kelas yang sesuai harapan saya Pak Ans? Ya, dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, dapat saya simpulkan Ibu, Iya Pak. mungkin Ibu butuh strategi yang bisa membantu ya dalam menghadapi masalah Yopi di kelas Ibu ini, sehingga kelas yang Ibu harapkan itu bisa terwujud, begitu Bu? Betul Pak Ans, saya sangat ingin Pak Ans membantu Yopi ini Pak Ans sehingga dia bisa tenang dalam belajar. Bukan hanya di pelajaran saya Pak Ans, harapan saya itu dia juga aktif lah di pelajaran-pelajaran yang lain sehingga teman-temannya juga bisa fokus Pak Ans. Nah, menurut Pak Ans, apa trik yang bisa saya lakukan nih Pak Ans agar bisa membantu masalah Yopi ini Pak Ans? Oh, begitu ya Bu ya. Ya, Iya, sebagai Pak. seorang guru, ya kita sangat membutuhkan siswa yang tenang dalam belajar. Ya, mereka Betul, sangat semangat dalam mengerjakan latihan. Iya, iya, Tentunya betul. untuk itu semua siswa harus bisa fokus ya Bu ya. Apa Betul, Pak. Bu Yar sudah berusaha menggali dari sisi pemenuhan kebutuhan dasar COP ini Bu? Iya, iya juga ya Pak Ansyah. Saya belum terfikirkan untuk menggali di bagian ini kebutuhannya nih. Wah, bagus nih Pak Ans. Saya akan mencoba untuk melakukan strategi restitusi kayak nih Pak Ans sehingga saya bisa menggali lebih jauh lagi berkaitan dengan kebutuhan COP untuk membantu saya melakukan pendekatan dengan Yopi nih Pak Ans. Kayaknya segitiga restitusi ini yang paling tepat saya pilih nih Pak Ans. Wah, hebat Bu Yar nih. Ternyata Bu Yar sudah sudah menemukan sesuatu metode ya. Ya, saya rasa keputusan Bu Yarneli ini sudah tepat ya untuk dilaksanakan. Kira-kira apa ya komitmen Ibu terhadap rencana segitiga restitusi ini terhadap Yopi, Bu? Ya, rencana saya itu Pak An, saya akan menggali informasi terlebih dahulu, menyiapkan data-data terhadap Yopi, agar saat melakukan segitiga restitusi nanti, saya memiliki informasi yang pas, yang benar ya Pak Ans. Nah, baik mulai dari kebutuhan-kebutuhan dasar Yopi yang belum terpenuhi, dan juga yang sudah terpenuhi. Kemudian saya akan melakukan observasi kegiatan belajar Yopi di mata pelajaran lain, dan juga saya juga akan melakukan diskusi dengan guru-guru berkaitan dengan bagaimana cara Yopi belajar gitu Pak Ans, dan nilai-nilainya Pak Ans. Wah, keren Bu Yarneli ini. Semangat Bu ya. Ya, insyaallah. Nampaknya pemikiran Bu Yarneli ini sudah sangat matang ya, dan tindakannya ini siap untuk dilaksanakan. Semoga berhasil ya Bu ya kegiatan segitiga restitusinya.
Insya Allah Pak Ans, terima kasih Pak Ans atas arahannya. Semua ini berkat ada diskusi dengan Pak Ans nih. Jadi saya semakin yakin untuk melakukannya Pak Ans. Oke ya, dalam melakukan kegiatan segitiga restitusi yang direncanakan ini Bu, kira-kira Ibu melibatkan orang lain nggak dalam pelaksanaannya Bu? Selain dari guru, untuk saat ini saya akan melakukannya sendiri dulu Pak Ans. Saya akan melihatkan perkembangan dari hasil segitiga restitusi yang sudah saya lakukan nanti. Kemudian nanti sekiranya saya mengalami kendala nih Pak Ans, mungkin saya akan menghubungi Pak Ans lagi nih sepertinya. Iya, semangat Bu. Yang penting Siap. harus punya jiwa optimis. Yakinkan bahwa itu nanti ada hasilnya Bu. Dan saya siap selalu membantu Ibu. Oke Pak Ans, terima kasih ya Pak Ans atas bantuannya. Ya siap Bu ya, saya siap juga menunggu kabar baik dari Bu Yarneli ini hasilnya nanti. Oke, terima kasih ya Pak Ans. Kita akhiri cukup ya Pak Ans ya. Oke, assalamualaikum Pak Ans. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.